Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati dengan NIM 11870100039. Oke, di sini saya akan membahas mengenai tugas pertemuan 4, yaitu soal nomor 2 dan nomor 3. Untuk yang pertama kita bahas dulu soal nomor 2. Jadi pada soal nomor 2 itu kita diminta untuk melakukan peramalan permintaan total dengan menggunakan metode moving average 3 periode dan exponential smoothing. Nah, jadi pada tabelnya itu terdapat data permintaan kecap asin dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12. Nih ya, terdapat 3 kemasan, yaitu kemasan 250 ml, 500 ml, dan 750 ml. Nah, karena di sini kita diminta untuk melakukan permintaan total, artinya semua kemasannya kita harus jumlahkan dari setiap bulannya. Untuk bulan pertama 154 ditambah dengan 176 ditambah 65 hasilnya menjadi 395. Bulan kedua juga 126 ditambah 179 ditambah 80 hasilnya 385. Begitupun dengan bulan yang lainnya ya. Tinggal dijumlahkan saja. Nah, sekarang kita hitung moving average-nya. Karena di soal itu moving average 3 periode, artinya N-nya itu sama dengan 3. Nah, untuk moving average ini baru bisa kita hitung peramalannya, yaitu pada bulan keempat. Kenapa? Karena kita sudah punya 3 data di bulan sebelumnya. Jadi untuk bulan pertama, kedua, dan ketiga kita belum bisa hitung moving average-nya. Oke, untuk perhitungannya bagaimana? Jadi untuk bulan yang keempat ya, kita jumlahkan setiap data di 3 bulan sebelumnya ini ya. Jadi 395 ditambah 385 ditambah 380 kemudian dibagi dengan 3 karena N-nya 3 atau karena banyaknya data sebelumnya ini 3 begitu. Ini kalau di Excel kita bisa pakai rumus sum ya. Kemudian dibagi 3. Nah, untuk bulan yang selanjutnya juga sama. Contohnya bulan yang kelima. Jadi kita hitung 3 bulan sebelumnya, dimulai dari bulan kedua. Jadi 385 ditambah dengan 380 tambah 394 kemudian dibagi 3. Hasilnya 386,33. Selanjutnya sampai dengan bulan ke-12. Nah, kita hitung ini sampai dengan peramalannya sampai bulan ke-13, yaitu maksudnya di bulan Januari tahun mendatang begitu. Kita lihat untuk bulan ke-13 ini artinya kita jumlahkan 3 bulan sebelumnya, yaitu bulan ke-10, 11, dan 12. 462 ditambah 481 ditambah 502 kemudian dibagi 3, hasilnya 481,67. Oke, selanjutnya kita hitung yang exponential smoothing. Di sana alfanya itu 0,2. Nah, untuk rumusnya bagaimana yang exponential smoothing? Itu adalah Y topi T sama dengan alfa dikali YT-1 ditambah dengan 1 min alfa dikali X topi T-1. Nah, dengan
X topi T-nya itu sama aja dengan Y topi T. Oke, kita lihat. Oke, untuk bulan pertama itu belum bisa kita hitung eksponensial smoothingnya, jadi kita tulis aja dengan data aslinya pada bulan tersebut. Jadi karena di bulan pertama itu 395, berarti eksponensial smoothing yang pertama itu kita tulis aja 395. Kita baru bisa hitung di bulan kedua karena kita udah punya data di bulan pertamanya. Bagaimana kita lihat ya. Jadi alpanya 0,2 dikali dengan Y T-1, maksudnya ini ya, data pada bulan sebelumnya, yaitu pada bulan ke-1, jadi 0,2 dikali dengan 395 ditambah 1 min 0,2 dikali dengan X topi T-1, artinya karena X topi T sama aja dengan Y topi T, maksudnya data peramalan pada bulan sebelumnya yaitu 395. Didapat hasil 395. Ya, untuk bulan ketiga juga sama, jadi tinggal dimasukkan aja 0,2 dikali dengan 385 pada bulan kedua ya, ditambah 1 min 0,2 dikali dengan 395 ini ya. Begitupun dengan bulan-bulan selanjutnya. Kalau menggunakan Excel itu lebih gampang, jadi tinggal di drag aja ke bawah gitu. Yang pasti untuk ini kita harus ingat bahwa X topi T itu sama dengan Y topi T. Jadi kita belum bisa menghitung bulan selanjutnya kalau misalkan bulan sebelumnya itu belum kita hitung. Maksudnya jadi contoh ya, kita belum bisa menghitung bulan ke-13 kalau bulan 12-nya itu belum kita hitung. Begitu. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Ini ya. Jadi dengan data yang sama, yaitu data permintaan kecap asin pada soal nomor 2, tapi bedanya itu di sini kita disuruh untuk melakukan peramalan pada setiap produk kemasan, yaitu yang 250 ml, 500 ml, dan 750 ml. Jadi tidak dijumlahkan seperti soal nomor 2. Untuk cara menghitungnya itu sama aja sebenarnya. Ini. Oh ya, dan di sini itu moving average-nya itu 4 periode, artinya N-nya sama dengan 4. Nih ya, N-nya sama dengan 4. Dan eksponensial smoothing-nya di sini alpanya itu 0,3. Oke, kita coba hitung yang moving average 250 ml. Nah, karena di sini moving average 4 periode, artinya kita membutuhkan data 4 bulan sebelumnya. Jadi untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-4 itu belum bisa kita hitung peramalannya. Kita baru bisa menghitung pada bulan ke-5. Oke, jadi moving average-nya itu tinggal ditambahkan saja data 4 bulan sebelumnya, yaitu 65 ditambah 80 ditambah 73 tambah 86, kemudian dibagi dengan 4 karena di sini banyak datanya juga 4. Oke. Selanjutnya untuk bulan 6 juga sama, kita jumlahkan data dari mulai bulan kedua sampai dengan bulan ke-5. Ini ya, 80 ditambah 73 tambah 86 tambah 78, kemudian dibagi dengan 4. Didapat hasil 133,75. Begitupun dengan bulan selanjutnya.
Oke, selanjutnya untuk yang moving average 500 ml itu sama aja, bedanya ya kita pakai data yang ini, yang 500 ml, dan juga untuk yang 750 ml ini kita pakai datanya yang 750 ml. Oke, selanjutnya kita coba yang eksponensial smoothingnya ya. Sebenarnya ini juga sama aja, jadi kita harus menghitung eksponensial smoothing pada setiap produk kemasan dengan alfanya itu 0,3. Seperti soal nomor 2, jadi untuk bulan pertamanya itu kita belum bisa hitung, jadi masih sama dengan data pada tabel aslinya gitu. Jadi karena yang 250 ml ini 154, berarti untuk moving average di bulan pertamanya juga sama 154, yang 500 ml juga sama ya 176, ini juga 176, 750 itu di sini 65, jadi sama aja 65. Baru bisa kita hitung pada bulan kedua dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, jadi tinggal dimasuk-masukkan aja seperti yang tadi. Y topi T itu sama dengan alpha YT min 1 plus 1 min alpha dikali X topi T min 1. Nah, di sini alfanya itu kita gunakan yang 0,3. Nah, kita coba kalau yang 154 ini dapat dari mana, yaitu dari 0,3 dikali dengan data pada bulan sebelumnya, yaitu ini ya, 154 ditambah dengan 1 min alpha, 1 min 0,3 dikali dengan X topi T min 1, artinya dikali dengan 154, yaitu pada bulan pertama. Didapat hasil 154,00. Untuk pembulatannya bebas ya, tergantung dari masing-masing. Begitupun dengan bulan selanjutnya, sama seperti yang soal nomor 2. Jadi dengan rumus yang sama kita dapatkan nilai ini ya, eksponensial smoothing pada kemasan 250 ml, pada kemasan 500 ml, dan pada kemasan 750 ml. Baik, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.